Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang urusan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fazil Muhammad Nabil dengan NIM belakang 649. Perkenalkan, nama saya Janvanya Nauli Pasaribu dengan NIM belakang 755. Perkenalkan, nama saya Kartika Pranginangin dengan NIM belakang 832. Perkenalkan, nama saya Viviana Praviza dengan NIM belakang 697. Perkenalkan, saya Rizwan Dewi dengan NIM belakang 421. Perkenalkan, nama saya Fioreti Stiava Cornelia Simbolon dengan NIM terakhir 0174. Jadi di sini saya akan membahas apa itu perusahaan. Perusahaan berasal dari hukum dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Artinya, pemberlakuannya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar pedagang. Istilah perusahaan adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaruan hukum dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam buku 1 KUHD dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan atau perniagaan tidak layak lagi mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan, dan atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan. Salah satu bagian penting perkembangan dalam hukum dagang adalah munculnya istilah baru yang berusaha mengambil alih peranan dalam hukum dagang, yaitu istilah hukum perusahaan. Istilah hukum perusahaan ini jelas merupakan rangkaian tak terputus dengan istilah perusahaan. Bahkan pada saat ini hukum perusahaan sudah dijadikan materi kuliah wajib beberapa perguruan tinggi yang terkesan berdiri sendiri berdampingan dan atau menggantikan hukum dagang. Walaupun secara substansi keduanya hampir tidak ada perbedaan, karena hukum perusahaan merupakan bagian khusus dari hukum dagang, tetapi secara umum bidang hukum baru ini lebih diminati dan mudah dipahami bila dibandingkan dengan hukum dagang. Hukum dagang lebih banyak dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, sedangkan hukum perusahaan atau organisasi perusahaan merupakan materi kuliah. Yang selanjutnya ada harta kekayaan perusahaan. Harta kekayaan perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, aset bergerak dan aset tidak bergerak. Untuk aset bergerak sendiri merupakan suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti kendaraan, mesin, inventory, dan lain-lainnya. Untuk aset bergerak ini biasanya digunakan untuk operasional perusahaan atau digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Lalu, aset bergerak ini juga dapat dijual atau digadaikan untuk mendapatkan dana tunai. Namun, perlu diingat bahwa aset bergerak ini juga memiliki masa pakai yang terbatas, sehingga perlu diperhatikan dengan baik dalam pengelolaannya. Untuk aset bergerak sendiri tentunya juga memiliki kerugian dan keuntungannya. Untuk keuntungannya yang pertama dapat digunakan untuk operasional dari perusahaan, dapat juga digunakan untuk memperoleh pendapatan, dan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Dan untuk kerugian dari aset bergerak, pertama memiliki masa pakai yang terbatas. Lalu untuk biaya perawatan dan perbaikannya cukup tinggi, dan resiko aset untuk rusak atau hilang juga cukup tinggi. Dan yang kedua ada aset tidak bergerak. Aset tidak bergerak adalah suatu bentuk aset yang tentunya tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Aset ini termasuk tanah, bangunan, sarana air, dan lain-lainnya. Untuk aset tidak bergerak ini biasanya digunakan untuk operasional perusahaan atau digunakan untuk mendapatkan pendapatan melalui sewa. Aset tidak bergerak ini memiliki nilai ekonomi yang cenderung lebih stabil dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan memiliki masa pakai yang lebih cukup lama. Seperti aset bergerak, aset tidak bergerak juga memiliki keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yang pertama, nilainya lebih stabil dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan dapat digunakan untuk operasional perusahaan, dan dapat juga digunakan untuk memperoleh pendapatan.
Untuk kerugiannya sendiri, pertama biaya perawatannya cenderung lebih cukup tinggi dan memiliki resiko bencana alam dan resiko pajak yang memang lebih tinggi daripada aset yang bergerak. Selanjutnya ada dokumen perusahaan, di mana dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terikat langsung dengan dokumen keuangan. Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang memiliki nilai lebih dari sebuah perusahaan di atas nilai wajar aset bersihnya. Ini muncul saat satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai aset yang berwujudnya. Goodwill mencerminkan yang pertama, reputasi perusahaan, yang kedua, loyalitas pelanggan, yang ketiga, merek kuat, yang keempat, teknologi unggul, yang kelima, lokasi strategis, lalu yang keenam, tim manajemen yang solid. Lalu goodwill krusial dalam merger dan akuisisi menunjukkan keyakinan pembeli terhadap potensi masa depan perusahaan target yang tidak terlihat dalam aset fisik. Besaran goodwill sulit diukur secara pasti yang benar-benar merepresentasikan kondisi neraca keuangan perusahaan. Goodwill tercipta ketika perusahaan mengakuisisi bisnis lain lebih dari nilai aset bersihnya. Secara umum, selisih tersebut akan digolongkan sebagai goodwill. Faktor-faktor yang membentuk nilai goodwill perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan yang strategis, reputasi perusahaan yang baik, karyawan yang kompeten, identitas merek yang kuat, teknologi yang dianggap mutakhir, dan sebagainya. Salah satu metode paling sederhana untuk menghitung goodwill adalah dengan mengurangkan nilai pasar wajar aset bersih perusahaan yang dapat diidentifikasi dari harga yang dibayarkan untuk bisnis yang diakuisisi. Menyoroti evaluasi konsep dan peraturan mengenai perusahaan dalam konteks hukum dagang dan hukum perusahaan. Perusahaan yang berasal dari hukum dagang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang. Namun dengan adanya pembaruan hukum, istilah dan konsep ini berkembang menjadi hukum perusahaan yang lebih inklusif dan kini diajarkan secara luas di berbagai perguruan tinggi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Meskipun hukum perusahaan merupakan bagian dari hukum dagang, bidang ini lebih diminati karena kemudahan pemahaman dan relevansinya. Makalah ini juga menguraikan tentang aset perusahaan yang terbagi menjadi aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak seperti kendaraan dan mesin dapat dipindahkan dan digunakan untuk operasional, sedangkan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan memberikan nilai ekonomi yang stabil dalam jangka panjang. Dokumen perusahaan, termasuk dokumen keuangan dan dokumen lainnya, adalah elemen vital yang mencatat segala aktivitas dan kepemilikan perusahaan. Selain itu, goodwill merupakan aspek penting dalam merger dan akuisisi, mencerminkan nilai tambahan dari sebuah perusahaan di luar aset berwujudnya. Goodwill mencakup reputasi, loyalitas pelanggan, kekuatan merek, teknologi unggul, lokasi strategis, dan manajemen yang solid. Meskipun sulit diukur secara pasti, goodwill menjadi indikator keyakinan terhadap potensi masa depan perusahaan yang tidak terlihat dalam aset fisik.
Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat melihat bagaimana perusahaan berkembang dari sekedar entitas perdagangan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi yang kompleks, dengan berbagai aset dan nilai yang dikelola untuk mencapai tujuan bisnis berkelanjutan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.